Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Koimatun Nafiah, NPM 2001072007 dari Prodi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Baik, di video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang materi Central Processing Unit atau biasa kita sebut dengan CPU yang saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Haris Setiaji SKM, yang dimana jika CPU dalam bentuk bahasa Indonesia disebut juga dengan unit pemproses sentral. Baik, kita langsung saja mulai presentasinya ya teman-teman. Jangan skip dulu videonya, ditonton sampai habis ya. Central Processing Unit atau CPU. Di sini saya akan membahas 4 komponen, yaitu ada pengertian CPU, komponen CPU, fungsi CPU, dan cara kerja CPU. Yang pertama, pengertian CPU. Central Processing Unit atau CPU adalah perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data perangkat lunak. Istilah lain dari CPU prosesor sering digunakan untuk merujuk ke CPU. Mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu sejak pertengahan 1970-an. Satu mikroprosesor sirkuit terpadu telah umum digunakan dan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan CPU atau Central Processing Unit. Yang kedua, komponen CPU. Sebuah CPU terdiri dari beberapa komponen yang mendukung kinerjanya. Komponen tersebut terdiri dari yang pertama ada unit control. Unit control yang mengatur jalannya program teman-teman. Komponen ini tentu ada di semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga sinkronisasi yang terjadi antara komponen bekerja dalam menjalankan fungsi operasi. Tugas dari unit kendali ini adalah yang pertama, mengatur dan mengontrol alat input dan output. Kedua, mengambil instruksi dari memori utama. Tiga, mengambil data dari memori utama. 4. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika dan perbandingan logika, lalu mengawasi kerja dari ALU. Yang kelima, menyimpan hasil proses ke memori utama. Dan yang terakhir, mengambil perintah instruksi dari memori utama untuk menentukan jenis instruksi. Baik, untuk komponen yang kedua yaitu ada register teman-teman. Register adalah perangkat penyimpanan kecil yang memiliki akses ke kecepatan yang cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan atau instruksi yang sedang diproses dengan analogi. Register ini dapat diibaratkan sebagai memori dalam otak ketika kita melakukan pengolahan manual, sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU yang berisi kenangan. Unit kontrol yang mengatur semua aktivitas tubuh dan memiliki tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika. Yang ketiga yaitu ada unit ALU. Unit ALU berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut bahasa mesin dikarenakan pada bagian ini ALU terdiri dari dua bagian teman-teman. Ada aritmatika satuan dan buelan unit logika yang masing-masing memiliki spesifikasi pekerjaan sendiri.
Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan perintah dari program. Tugas lain dari ALU adalah untuk membuat keputusan dari operasi logika sesuai dengan perintah program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operasi dengan menggunakan operasi logika tertentu. Kemudian di sini ada fungsi CPU. CPU atau Central Processing Unit berfungsi seperti kalkulator teman-teman. Hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan tombol, pemindai, tuas kontrol maupun retikus. Kemudian di sini ada cara kerja CPU. Cara kerja CPU ketika data atau instruksi dimasukkan ke processing perangkat, pertama kali ditempatkan pada MAA melalui input storage dalam bentuk instruksi yang disimpan oleh control unit di program storage yang merupakan bentuk data yang disimpan dalam working storage. Kemudian yang kedua, jika register siap untuk menerima pelaksanaan pekerjaan, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampungkan ke instruction register. Sedangkan alamat memori yang berisi instruksi yang disimpan dalam program counter dan apabila ada data diambil oleh control unit kerja storage untuk ditampung di register bertujuan umum, dalam hal ini operan daftar. Yang ketiga, jika pengerjaan yang dilakukan oleh instruksi yang aritmatika dan logika, ALU akan mengambil alih operasi yang harus dilakukan berdasarkan set instruksi. Hasilnya disimpan dalam akumulator. Jika hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Yang terakhir, cara kerja CPU adalah jika pembangunan secara keseluruhan telah selesai, maka control unit akan mengambil pengolahan kerja penyimpanan untuk ditampung ke output storage. Kemudian nanti output storage hasil pengolahan akan ditampilkan ke perangkat output. Nah, terima kasih. Dan mungkin itu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan apabila dalam saya tadi berpresentasi ada salah-salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf bagi untuk teman-teman semua, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahumma fiq billahi aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.